Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak kelas 9? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan dan yang terpenting adalah kalian tetap semangat dan rajin mengerjakan tugas dalam pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Nah, baiklah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia di semester ganjil. Mudah-mudahan kalian bisa mengevaluasi diri dari pencapaian kalian. Nah, untuk hari ini kita mulai belajar bahasa Indonesia di semester genap tahun pelajaran 2020-2021 masih dengan Ibu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan pada tayangan yang sudah Ibu tampilkan ini. Untuk bab yang keenam di semester genap ini kita akan membahas tentang teks diskusi. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu tanya, apakah kalian sudah paham apa yang dinamakan teks diskusi ini? Mudah-mudahan kalian sudah tahu dan sebetulnya teks diskusi ini tidak luput dari kalian ketika sehari-hari berbicara atau kalian membahas suatu permasalahan dengan teman-teman kalian atau dengan siapa saja yang memang kalian pernah bicarakan. Maksudnya apa? Di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu teks diskusi. Nah, diskusi ini adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai suatu hal permasalahan. Nah, biasa yang kalian kenal biasanya ada yang pro dan kontra. Yang pro itu artinya satu pendapat atau kalian setuju dengan pendapat itu, sedangkan yang kontra itu adalah yang menyanggah atau yang tidak setuju dengan suatu permasalahan. Nah, untuk hari ini kita bagaimana bisa membangun sikap kritis kita melalui teks diskusi. Nah, nanti kita akan bahas pada tayangan selanjutnya. Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan pada tayangan ini. Coba dilihat, teks diskusi itu memiliki fungsi sosial sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga bisa diterima oleh pihak yang pro dan yang kontra. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial tidak luput dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian dalam permasalahan itu pasti dalam lingkup sosial kita, orang-orang di sekitar kita ada yang memang satu pendapat atau yang pro terhadap permasalahan itu ataupun yang menolak dengan suatu permasalahan itu. Secara spesifikasi nanti akan Ibu berikan contohnya pada tayangan selanjutnya. Nah, dalam teks diskusi ini menyimpulkan isi teks diskusi itu dapat menambah wawasan dan menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, biasanya orang yang tidak menghargai pendapat orang lain biasanya dia mempunyai sifat egois dan dia tidak mendengar apa solusi dari lawan bicaranya. Artinya seperti ini. Jadi dalam diskusi itu kita harus ada alasan atau sumber pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan pendapat yang asal-asalan. Nah, simpulan teks diskusi yang baik itu apa? Perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung kedua belah pihak, sehingga dapat terangkum dan menjadi bagian
dari jalan keluar terhadap masalah yang dibahas. Nah, itu tadi. Jadi setiap diskusi itu kita harus mempunyai gagasan yang kuat, gagasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa diterima dan menjadi jalan keluar bagi permasalahan yang ada. Baiklah anak-anak, coba perhatikan dalam slide yang Ibu tayangkan ini. Jadi struktur teks diskusi ini terdiri dari 3. Pertama pendahuluan, kemudian satu sudut pandang, dan simpulan. Nah, bisa kalian baca. Di sini pendahuluannya apa? Berisi isu atau topik mengenai masalah yang dibahas. Jadi isunya apa? Kemudian satu sudut pandang, yaitu memaparkan gagasan utama disertai alasan dan bukti pendukung dari satu sudut pandang. Dan yang terakhir adalah simpulan, pembahasan masalah dari sudut pandang berbeda dengan memaparkan kemungkinan penyelesaian masalah tersebut. Jadi dari kedua belah pihak, yang pro dan yang kontra, masing-masing memaparkan alasannya atau memaparkan sumber alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dibuatlah kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan teks diskusi, nah yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana ciri-ciri kebahasaan dalam membuat teks diskusi. Nah, yang pertama itu adalah kesantunan berbahasa. Artinya adalah harus menggunakan bahasa baik dan benar, kemudian harus diperhatikan sopan santun. Yang kedua adalah penggunaan kata bersifat persuasif. Masih ingat kan persuasif itu apa? Artinya penggunaan kata yang bersifat mengajak. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterhubungan makna, dan yang terakhir adalah keterhubungan kata dan kalimat. Baiklah, ini adalah slide yang terakhir yang Ibu tayangkan. Bagaimana nih langkah-langkah menyusun teks diskusi? Nah, output dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana nanti kalian menyusun teks diskusi yang baik dan benar. Kemudian di sini yang pertama apa langkahnya? Yang pertama adalah memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Contoh misalnya kalian akan menentukan topik diskusi yang sedang hit hari ini adalah apakah diperbolehkan vaksin COVID-19 itu yang akan disebarkan kepada masyarakat. Nah, di situ pasti banyak yang pro dan kontra. Kemudian menentukan tujuan teks diskusi. Nah, tujuannya apa? Yang kemudian yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen dari dua sudut pandang berbeda. Nah, contoh ketika akan ada vaksin yang akan dilakukan atau yang akan diberikan kepada masyarakat itu menimbulkan pro dan kontra. Nah, masing-masing itu pasti harus ada alasan atau argumen yang mendukung kedua pendapat itu. Ketika yang setuju, apa argumennya, dan disertai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kontra pun seperti itu, apa argumen atau pendapat apa yang memang tidak menerima vaksin itu. Nah, kemudian yang selanjutnya menyusun kerangka tulisan. Jadi disusun dulu kerangkanya. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Jadi dari kerangka itu kalian kembangkan kembali. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini. Untuk hari ini belum ada tugas yang Ibu berikan. Insya Allah nanti pekan depan. Nah, mohon kalian baca lagi penjelasan Ibu, dengarkan kembali penjelasan Ibu dari awal sampai akhir sampai kalian paham. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.